Suara besi beradu pelan. Napas orang-orang tertahan. Di tengah lapangan eksekusi, seorang lelaki jangkung berdiri tenang, tersenyum. Seolah kematian bukan urusannya. Keris diangkat tinggi, dihunjamkan dengan amarah. Sekali, dua kali. Tak ada darah, tak ada luka. Besi pusaka itu terpental, seakan menolak tubuh Syekh Jangkung. Algojo gemetar, penguasa pucat. Rakyat mulai berbisi, ini bukan hukuman mati, ini peringatan. Ia disebut gila, ia dituduh sesat. Namun di hadapan maut, justru maut yang mundur selangkah. Hari itu, bukan Saridin yang diadili. Hari itu, kekuasaan yang diuji. Dan sejarah mulai berbelok ke arah yang tak pernah mereka bayangkan. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Pagi di Tanah Pati selalu dimulai dengan kabut tipis yang menggantung rendah. Seolah enggan pergi dari ladang dan pematang sawah. Ayam berkokok bersahutan, dan warga berjalan dengan langkah yang sudah mereka hafal sejak kecil. Hidup bergerak pelan, nyaris tak berubah. Namun pada suatu masa, di sela rutinitas itu, muncul sebuah bayangan yang tak biasa tinggi, kurus, berpakaian lusuh, dan berjalan tanpa arah yang jelas. Ia sering terlihat tertawa sendiri di pinggir jalan, berbicara kepada angin, atau duduk diam menatap tanah berjam-jam. Anak-anak menertawakan, orang dewasa menghindar, dan para tetua menggelengkan kepala. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Namanya Saridin. Tapi orang-orang segera memberinya julukan yang terdengar seperti ejekan. Syekh Jangkung. Jangkung tubuhnya, aneh perilakunya, dan sulit ditebak isi kepalanya. Namun keganjilan itu perlahan terasa berbeda. Ada sesuatu dalam caranya menatap orang, seperti menembus lapisan luar yang disembunyikan semua orang. Ketika ia berbicara, kata-katanya terdengar sederhana, bahkan sembrono, tapi seringkali menusuk tepat ke inti. Ia bisa menegur orang yang merasa paling alim, atau menertawakan pejabat desa dengan kalimat ringan yang membuat wajah mereka memerah. Warga mulai resah. Mereka terbiasa dengan tatanan yang rapi. Siapa yang harus dihormati, siapa yang patut diam. Saridin tidak mengikuti aturan itu. Ia duduk sejajar dengan siapa saja, berbicara tanpa takut, seolah tak mengenal hierarki. Di mata kekuasaan kecil di desa, sikap seperti itu bukan sekadar aneh, ia berbahaya. Di pasar, namanya mulai diperbincangkan dengan suara pelan. Ada yang bersumpah pernah melihat Saridin muncul tepat saat seseorang membutuhkan pertolongan. Ada pula yang mengatakan ia tahu rahasia orang lain tanpa pernah diberitahu. Cerita-cerita itu menyebar, bercampur antara kagum dan takut. Setiap kisah baru membuat jarak antara Saridin dan warga semakin jelas, seolah ia bukan bagian dari dunia yang sama. Namun Saridin tetap berjalan seperti biasa. Ia tidak mengumpulkan pengikut, tidak pula mencari pengakuan. Ia makan seadanya, tidur di mana saja, dan tertawa saat orang mencacinya. Seakan-akan semua itu sudah ia perhitungkan sejak awal. Seakan-akan ia sengaja memakai topeng kegilaan untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih dalam. Para tokoh desa mulai merasa terusik. Mereka yang terbiasa dipanggil dengan gelar dan duduk di tempat terhormat, kini merasa wibawanya goyah hanya karena satu sosok jangkung yang tak pernah tunduk. Setiap kali Saridin berbicara, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan, seperti bercermin pada keburukan sendiri. Hari-hari berlalu, dan bayangan itu semakin besar. Dari orang aneh, Saridin berubah menjadi bahan pembicaraan. Dari bahan pembicaraan, ia menjadi kekhawatiran. Tak ada keris yang terhunus, belum ada hukuman yang dijatuhkan, namun benih konflik telah tertanam. Di balik kabut pagi Pati, sesuatu sedang bergerak pelan, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Dan tanpa disadari siapapun, langkah pertama menuju benturan besar antara kebenaran, kekuasaan, dan ketakutan telah dimulai. Pati mulai terasa sempit bagi mereka yang terbiasa memegang kendali. Setelah bayangan orang jangkung itu muncul di sudut-sudut desa, keseimbangan lama perlahan bergeser. Saridin tidak pernah berdiri di mimbar, tidak pula berteriak mengajak orang mengikuti jalan tertentu. Ia hanya hadir, dan kehadirannya saja sudah cukup mengganggu. Di serambi masjid, di pinggir sawah, bahkan di depan rumah orang-orang terpandang, Saridin kerap melontarkan kalimat yang terdengar ringan. Ia bertanya dengan nada santai, namun pertanyaannya membuat dada sesak.
tentang ibadah yang hanya dipamerkan, tentang jabatan yang dipakai untuk menekan, tentang kekuasaan kecil yang merasa dirinya wakil Tuhan. Tak ada makian, tak ada ancaman. Justru ketenangannya itulah yang menusuk paling dalam. Orang-orang mulai sadar, Saridin tidak takut pada siapapun. Ia menyapa pejabat desa seperti menyapa petani biasa. Ia menatap ulama istana tanpa menundukkan kepala, bukan karena sombong, melainkan karena ia tak menganggap manusia lain lebih tinggi atau lebih rendah. Sikap itu, bagi tatanan yang dibangun di atas rasa hormat semu, terasa seperti penghinaan terbuka. Bisik-bisik berubah menjadi keluhan. Keluhan berubah menjadi amarah terpendam. Para pemuka mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang dianggap gila berani melampaui batas seperti itu? Mereka mencoba mengabaikannya, berharap Saridin akan pergi dengan sendirinya. Namun hari demi hari, namanya justru semakin sering disebut. Beberapa orang mendekat, bukan untuk menjadi murid, tetapi untuk menguji. Mereka melontarkan pertanyaan, berharap Saridin tersandung oleh kotekatannya sendiri. Yang terjadi justru sebaliknya. Jawaban Saridin sering terdengar sederhana, bahkan terkesan bercanda, tetapi meninggalkan keheningan panjang. Ada kebenaran yang sulit dibantah, meski menyakitkan. Di titik inilah, rasa takut mulai tumbuh. Bukan takut pada kekuatan fisik, melainkan pada sesuatu yang tak terlihat. Para penguasa lokal menyadari, selama Saridin dibiarkan, wibawa mereka akan terus tergerus. Rakyat yang mendengar mulai berani berpikir, dan pikiran yang merdeka adalah ancaman terbesar bagi kekuasaan yang rapuh. Saridin sendiri seakan tak peduli. Ia tetap berjalan dengan langkah panjangnya, tertawa saat dilempari ejekan, dan diam saat dihujani kebencian, seolah semua itu adalah bagian dari permainan yang sudah ia pahami aturannya. Di balik wajah santainya, tersimpan keteguhan yang tak tergoyahkan. Nama Syekh Shangkung kini tak lagi sekadar julukan lucu. Ia mulai disebut dengan nada hati-hati. Orang-orang berhenti menertawakan dan mulai saling mengingatkan, jangan berbicara sembarangan di dekatnya, jangan memancing kata-katanya. Di balik senyum Saridin, badai pelan-pelan berkumpul. Kekuasaan tak pernah suka ditantang, apalagi oleh seseorang yang tak bisa diancam dengan harta atau jabatan. Dan ketika rasa takut berubah menjadi tekad untuk membungkam, jalan menuju konflik besar pun semakin terbuka. Langkah Saridin mungkin ringan, namun setiap jejaknya meninggalkan retakan. Retakan yang suatu hari akan memecah wajah kekuasaan, tepat saat mereka merasa paling aman. Julukan itu awalnya terdengar ringan, hampir seperti candaan yang dilontarkan sambil tertawa. Syekh Jangkung, dua kata yang lahir dari kebiasaan orang-orang, menertawakan sesuatu yang tak mereka pahami. Tubuhnya yang tinggi menjulang mudah dikenali dari kejauhan. Tingkahnya yang nyeleneh membuatnya tampak tak berbahaya. Namun seiring waktu, julukan itu berubah makna. Pelan tapi pasti. Setiap kali Saridin melintas, orang-orang mulai memperhatikan dengan cara berbeda. Tawa yang dulu lepas, kini terdengar ragu. Anak-anak yang biasanya mengejek mulai diam, seolah merasakan batas tak kasat mata. Julukan itu tidak lagi sekadar sebutan, melainkan penanda bahwa sosok ini tidak bisa disamakan dengan orang kebanyakan. Di balik sebutan itu, beredar cerita-cerita kecil yang tumbuh menjadi bisik-bisik panjang. Ada yang mengatakan Saridin pernah menegur seseorang tepat sebelum musibah menimpanya. Ada pula yang bersumpah melihatnya muncul di tempat yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan. Cerita-cerita itu tidak pernah benar-benar dibuktikan, tapi juga tak pernah bisa dipatahkan. Para tetua desa mulai gelisah. Mereka memahami satu hal, julukan yang terus diulang akan membentuk citra, dan citra bisa menjadi kekuatan. Selama Saridin hanya dianggap gila, ia aman untuk ditertawakan. Tapi jika julukan Syekh mulai dipandang serius, maka orang-orang akan mulai bertanya dari mana ilmunya berasal, dan kepada siapa ia bersandar. Saridin sendiri tidak pernah mengklaim apapun. Ia menerima julukan itu seperti menerima hujan atau panas. Kadang ia tertawa saat dipanggil demikian, kadang ia hanya melangkah tanpa menoleh. Ketidakpeduliannya justru membuat orang semakin penasaran. Seolah ia tahu nama hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di pasar, orang-orang mulai berhenti menyebut namanya dengan suara keras. Mereka menunduk saat ia lewat, bukan karena takut, tapi karena bingung. Bagaimana harus bersikap pada seseorang yang tak bisa ditebak, seseorang yang tak meminta hormat, tapi kehadirannya memaksa orang menghormati. Julukan Syekh Jangkung perlahan menjauh dari ejekan. Ia menjadi peringatan halus. Bagi sebagian orang,
Ia adalah tanda kewaspadaan. Bagi Zhenglan, ia menjadi simbol keberanian untuk berkata jujur di hadapan kekuasaan kecil yang selama ini tak tersentuh. Para penguasa lokal semakin sering mengamati dari jauh. Mereka mencoba membaca arah angin. Mengabaikan, Saridin terasa berisiko, namun menindaknya terlalu cepat bisa memancing simpati. Julukan itu kini berdiri di tengah-tengah, menggantung seperti awan gelap yang belum menurunkan hujan. Saridin terus berjalan di jalannya sendiri. Setiap langkahnya menambah tebal cerita yang menyelimutinya. Ia tidak membangun pengaruh dengan seruan, melainkan dengan kehadiran yang konsisten. Ia tidak menantang secara terbuka, tapi juga tidak pernah mundur. Di tanah Pati yang tenang, julukan itu kini hidup sendiri. Ia berbisik dari mulut ke mulut, menunggu saat yang tepat untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan tanpa disadari siapapun, nama itu mulai membawa beban. Beban harapan, ketakutan, dan kemungkinan benturan yang tak bisa lagi dihindari. Sejarah jarang dimulai dengan teriakan. Kadang ia lahir dari sebuah julukan yang awalnya ditertawakan, lalu perlahan ditakuti. Perubahan itu datang tanpa guntur dan tanpa pengumuman. Ia merayap pelan, menyelinap di sela-sela hari yang tampak biasa. Orang-orang mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda setiap kali Saridin berada di dekat mereka. Bukan rasa takut yang langsung mencengkeram, melainkan perasaan ganjil seperti ada mata lain yang ikut menilai dari balik keseharian. Di suatu sore, seorang pedagang mengeluh tentang dagangannya yang sepi. Saridin lewat, tersenyum, lalu berkata singkat, seolah bercanda. Keesokan harinya, dagangan itu habis lebih cepat dari biasanya. Di waktu lain, seorang petani gelisah karena cuaca. Saridin menatap langit sebentar, lalu melangkah pergi. Hujan turun tepat ketika benih ditanam. Peristiwa-peristiwa kecil itu tidak cukup besar untuk disebut keajaiban, namun terlalu tepat untuk diabaikan. Warga mencoba menutupinya dengan penjelasan sederhana. Kebetulan, kata mereka, nasib bak. Namun semakin sering hal serupa terjadi, semakin sulit menyebutnya kebetulan. Ada pola yang tak bisa dirumuskan, hanya bisa dirasakan. Dan rasa itu membuat orang berhenti tertawa. Saridin seolah mengerti arah bisik-bisik itu. Ia justru makin menyembunyikan dirinya. Jika sebelumnya ia mudah ditemui di tempat ramai, kini ia lebih sering muncul sebentar, lalu menghilang. Kadang terlihat di ujung desa saat subuh, kadang di tepi hutan menjelang malam. Seperti bayangan yang sengaja tidak ingin ditangkap terang. Mereka yang mencoba mendekat dengan niat menguji, sering pulang dengan kebingungan. Saridin tidak pernah memamerkan apapun. Tak ada doa panjang yang dipertontonkan. Tak ada ritual yang bisa ditiru. Ia justru mengalihkan pembicaraan, tertawa, atau tiba-tiba pergi. Seakan-akan ia menutup pintu sebelum orang sempat mengetuk. Para tetua mulai resah dengan cara yang berbeda. Bukan lagi karena ucapan Saridin yang menyinggung, melainkan karena pengaruh yang tumbuh tanpa kendali. Rakyat tak perlu diperintah untuk mempercayai, mereka hanya perlu melihat, mendengar, lalu menyimpulkan sendiri. Dan kesimpulan itu tak bisa dikendalikan dengan aturan. Nama Syekh Jangkung kini diucapkan dengan nada pelan. Ada jeda sebelum dan sesudahnya. Seolah nama itu membawa bobot tertentu. Orang-orang mulai berhati-hati. Bukan hanya dalam bertutur, tapi juga dalam bersikap. Seakan-akan kehadiran Saridin memaksa mereka bercermin pada diri sendiri. Saridin tetap menolak sorotan. Ia tahu, karomah yang dipamerkan akan memanggil iri dan amarah. Ia tahu, keajaiban yang diumumkan akan berubah menjadi tuntutan. Maka ia memilih diam, memilih menyamar di balik kegilaan yang sengaja dipelihara. Topeng itu menjadi tameng, sekaligus ujian bagi mereka yang ingin melihat lebih dalam. Namun menutup api tak menghentikan panasnya. Tanda-tanda itu terus muncul, kecil, namun konsisten. Dan semakin Saridin berusaha menghindar, semakin kuat rasa ingin tahu orang-orang. Di balik kesunyian yang ia pilih, sesuatu sedang bertumbuh: keyakinan tanpa bentuk, kepercayaan tanpa janji. Kekuasaan selalu peka pada hal semacam ini. Para penguasa desa mulai merasa bahaya sesungguhnya bukan pada apa yang Saridin lakukan, melainkan pada apa yang orang-orang percayai tentangnya. Ketika keyakinan tumbuh tanpa izin, saat itulah kendali mulai goyah. Di Pati, malam-malam terasa lebih panjang. Angin membawa bisik yang tak lagi bisa dibungkam. Dan di balik langkah Saridin yang semakin menjauh, jejak-jejak karomah yang ia sembunyikan justru semakin jelas menunggu saat yang tepat untuk menyeruak ke permukaan sejarah. Ketika bisik-bisik berubah menjadi keyakinan, kegelisahan para penguasa
tak lagi bisa disembunyikan. Di ruang-ruang tertutup, mereka mulai membicarakan satu nama yang sama. Bukan dengan tawa, bukan dengan ejekan, melainkan dengan nada waspada. Saridin telah melampaui batas yang tak pernah dituliskan. Batas yang hanya dipahami oleh mereka yang terbiasa memegang kendali. Awalnya mereka mengira keganjilan itu akan memudar. Orang-orang aneh sering datang dan pergi, ditelan waktu tanpa bekas. Namun Saridin berbeda. Ia tidak memudar, justru menguat dalam diam. Tanpa pasukan, tanpa seruan, ia membangun pengaruh yang tak bisa dihitung. Rakyat mulai mendengar dengan telinga sendiri, melihat dengan mata sendiri, dan menyimpulkan tanpa perlu diarahkan. Bagi para penguasa, ini adalah tanda bahaya. Kekuasaan mereka berdiri di atas kepatuhan dan rasa hormat. Jika rasa itu runtuh, maka runtuh pula pijakan yang selama ini mereka anggap kokoh. Saridin tidak menyerang secara langsung, tapi kehadirannya seperti mengikis dinding dari dalam, pelan namun pasti. Amarah mulai menggantikan kebingungan. Mereka bertanya, siapa yang memberinya keberanian? Dari mana datangnya ketenangan itu? Mengapa ia seolah tak gentar pada ancaman apapun? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban yang memuaskan, hanya melahirkan kecurigaan yang makin dalam. Beberapa tokoh mencoba mendekati Saridin dengan cara halus. Mereka mengundangnya, menawarinya tempat, berharap bisa menundukkan, atau setidaknya mengikatnya. Namun Saridin selalu menolak tanpa penolakan yang jelas. Ia datang sebentar, lalu pergi sebelum pembicaraan mengarah pada kepentingan. Sikap itu terasa seperti penghinaan yang dibungkus kesederhanaan. Nama Syekh Jangkung kini disebut sebagai masalah. Bukan lagi orang aneh, bukan lagi bahan gosip, melainkan ancaman potensial. Mereka mulai menyadari, selama Saridin bebas berjalan, ketakutan akan terus tumbuh di pihak mereka sendiri. Rencana mulai disusun, bukan untuk menyerang secara terbuka, melainkan untuk mencari celah. Mereka mengamati ucapan Saridin, mencari kesalahan. Setiap kata ditimbang, setiap tawa dicurigai. Mereka menunggu saat ia tergelincir, atau setidaknya bisa dibuat tergelincir. Di sisi lain, rakyat merasakan perubahan sikap para penguasa. Wajah-wajah yang biasanya tenang kini tampak tegang. Keputusan-keputusan kecil terasa dipaksakan. Ada rasa panik yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Saridin, tanpa bermaksud demikian, telah memaksa mereka menunjukkan wajah aslinya. Saridin sendiri tetap berjalan di jalannya yang sunyi. Ia seolah tahu amarah itu sedang dikumpulkan, disimpan rapi untuk waktu tertentu. Namun ia tidak menghindar, tidak pula melawan. Ia memilih tetap terlihat, tetap sederhana, seakan berkata bahwa ia tak punya apapun untuk disembunyikan. Di balik kemarahan yang kian memadat, keputusan besar mulai mengendap. Para penguasa menyadari, membiarkan Saridin berarti membiarkan keraguan tumbuh. Dan bagi mereka, keraguan adalah awal dari kejatuhan. Maka pilihan mulai mengerucut. Saridin harus dibungkam, apapun caranya. Langit pati masih tampak sama, ladang tetap hijau, pasar tetap ramai. Namun di balik keseharian itu, sesuatu telah berubah. Amarah para penguasa kini memiliki arah. Dan ketika amarah menemukan alasan, sejarah biasanya bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Amarah yang telah lama dipendam, akhirnya mencari bentuk. Para penguasa memahami satu hal sederhana. Saridin tidak bisa disingkirkan dengan kekuatan terang-terangan. Ia tidak memiliki pasukan, tidak mengangkat senjata, dan tidak menghasut dengan kata-kata kasar. Maka jalan yang dipilih pun lebih licik menciptakan kesalahan yang tak pernah ia lakukan. Bisik-bisik berubah arah. Jika sebelumnya orang membicarakan keanehan dan karomah, kini mulai disusupi cerita lain. Saridin disebut menyesatkan. Ucapannya dipelintir, maknanya dipatahkan, lalu disusun ulang agar terdengar berbahaya. Kalimat yang dulu dianggap nasihat, kini dicap penghinaan. Tawa yang dulu dianggap kegilaan, kini disebut ejekan terhadap aturan. Tuduhan itu tidak muncul sekaligus. Ia disebar pelan, seperti racun yang diteteskan sedikit demi sedikit. Di warung, di serambi masjid, di ruang pertemuan kecil, cerita yang sama diulang dengan versi berbeda. Tujuannya bukan membuktikan kebenaran, melainkan menanamkan keraguan. Dan keraguan jika dibiarkan, akan tumbuh menjadi keyakinan. Saridin tetap berjalan seperti biasa. Ia mendengar namanya disebut dengan nada yang berubah, tapi tidak menghentikan langkah. Ia tahu, ketika cerita sudah disusun rapi,
Pembelaan seringkali hanya terdengar seperti alasan. Maka ia memilih diam, seolah memberi ruang bagi rencana itu untuk menampakkan wajah aslinya. Para tokoh desa mulai menggelar pertemuan tertutup. Wajah-wajah yang biasanya percaya diri, kini tampak tegang namun bulat tekad. Mereka sepakat, Saridin harus diproses secara resmi, bukan sebagai orang aneh, melainkan sebagai ancaman terhadap ketertiban. Dengan begitu, tindakan terhadapnya akan terlihat sah, bahkan perlu. Nama Sher Jangkung mulai disebut dalam nada formal. Gelarnya dihilangkan, keanehannya dijadikan bukti, dan karomahnya diputarbalikkan menjadi sihir. Segala sesuatu yang sulit dipahami diberi label yang menakutkan, agar mudah ditolak tanpa perlu dipikirkan lebih jauh. Sebagian warga mulai goyah. Mereka yang dulu kagum, kini diliputi rasa takut. Tak semua orang berani berdiri di sisi seorang yang sedang dituding. Apalagi ketika tuduhan datang dari mereka yang memegang kuasa. Diam terasa lebih aman daripada membela, dan jarak mulai tercipta. Namun tidak semua bisu. Ada mata-mata yang melihat kejanggalan, telinga-telinga yang mendengar kebohongan. Mereka memilih tidak bersuara, tapi mencatat dalam hati. Sejarah jarang bergerak lurus. Seringkali ia berbelok lewat diamnya orang-orang yang kelak bersaksi. Ketika tuduhan dirasa cukup kuat, langkah berikutnya disiapkan. Saridin akan dipanggil, diminta menjelaskan, lalu dijebak dalam kata-kata. Apapun jawabannya, hasilnya sudah ditentukan. Jika ia membantah, ia dianggap melawan. Jika ia diam, ia dianggap mengakui. Saridin seakan menyadari arah angin, namun ia tidak mengubah sikap. Ia tetap sederhana, tetap terlihat apa adanya. Di matanya, kebenaran tidak membutuhkan pembelaan berlebih. Jika waktunya tiba, kebenaran akan berdiri sendiri, meski harus melewati api terlebih dahulu. Di balik tuduhan yang direkayasa, sebuah panggung telah disiapkan. Aktor-aktor telah menghafal peran, naskah telah ditulis, dan ketika tirai dibuka, bukan hanya Saridin yang akan diuji, melainkan wajah keadilan itu sendiri. Sejarah pun melangkah ke babak yang lebih gelap, membawa semua orang lebih dekat pada benturan yang tak terelakkan. Pagi itu, udara Pati terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena keputusan yang telah matang di balik pintu-pintu tertutup. Orang-orang berseragam bergerak dengan langkah cepat, membawa perintah yang tak ditulis di hadapan rakyat. Nama Saridin disebut singkat, tanpa penjelasan panjang, seolah semua sudah sepakat tentang kesalahannya. Saridin ditemukan di tepi desa, duduk tenang memandang sawah yang menguning. Ia tidak lari. Ia tidak bertanya. Ketika tenggen-tenggen kasar meraih lengannya, ia hanya berdiri, membersihkan debu di pakaiannya, lalu melangkah mengikuti. Senyum tipis masih tergantung di wajahnya. Senyum yang membuat sebagian orang menunduk, tak sanggup menatap. Penangkapan itu cepat, nyaris tanpa suara. Namun gaungnya menyebar lebih cepat dari kabar baik. Di pasar, di rumah-rumah, di sudut-sudut yang biasa dipenuhi tawa orang-orang, berhenti berbicara. Mereka saling bertukar pandang, mencoba membaca arti di balik kejadian itu. Beberapa menghela napas lega, merasa ketertiban akan kembali. Yang lain merasakan sesuatu runtuh di dalam dada, tanpa tahu harus berpihak kemana. Saridin dibawa melewati jalan-jalan yang pernah ia lalui dengan bebas. Kini langkahnya diapit, namun sikapnya tetap sama. Tidak ada perlawanan, tidak ada keluhan. Seolah-olah penjara hanyalah ruang lain yang harus ia lewati. Sikap itulah yang justru membuat para penjaga gelisah. Mereka berharap teriakan, perlawanan, atau setidaknya kemarahan. Yang mereka dapatkan hanyalah ketenangan. Di dalam ruang sempit, Saridin duduk bersila. Cahaya masuk dari celah kecil, cukup untuk menerangi wajahnya. Ia menatap kosong, bukan karena putus asa, melainkan seperti seseorang yang sedang menunggu. Waktu berlalu pelan. Di luar, rencana terus bergerak, menyusun langkah berikutnya dengan keyakinan penuh. Nama Syekh Jangkung kini resmi dicatat sebagai tahanan. Julukan yang dulu diperdebatkan, kini dijadikan alat untuk merendahkan. Orang gila, kata mereka. Orang sesat. Label itu diulang agar mudah diterima, agar rasa bersalah tak sempat tumbuh. Namun di antara rakyat, kebingungan tak sepenuhnya hilang. Mereka mengingat Saridin yang membantu tanpa meminta imbalan. Mereka mengingat kata-kata Nia yang menampar, tapi jujur. Penangkapan itu terasa seperti potongan yang tidak pas dalam gambaran besar. Tapi siapa yang berani bersuara ketika kekuasaan telah memilih diam sebagai aturan? Malam turun, dan penjara semakin sunyi. Saridin memejamkan mata,
menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Seolah ia tahu ini bukan akhir. Ini hanya pintu yang harus dilewati sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Di luar sana para penguasa merasa satu langkah telah berhasil. Ancaman telah diamankan, kata mereka. Namun sejarah sering bergerak dengan ironi. Penangkapan yang dimaksudkan untuk membungkam justru menguatkan cerita. Saridin yang dulu bebas berjalan kini terkurung, dan keterkungkungannya membuat orang-orang mulai bertanya lebih serius. Mengapa ia harus ditahan? Apa yang sebenarnya ditakuti? Di balik jeruji, Saridin menunggu dengan sabar. Waktu bukan musuhnya. Ia tahu, ketika kebenaran dipaksa masuk penjara, biasanya ia akan keluar dengan cara yang tak terduga. Dan di Pati, malam itu menjadi saksi bahwa satu penangkapan telah menggerakkan roda menuju peristiwa yang tak lagi bisa dihentikan. Di balik dinding tebal tempat kekuasaan bernaung, keputusan tidak diambil dengan suara keras. Ia lahir dalam bisik, dalam tatapan saling mengunci, dalam kesepakatan yang dibangun dari rasa takut. Saridin tidak hadir di ruangan itu. Namun bayangannya terasa memenuhi setiap sudut. Para penguasa tahu, selama ia hidup dan tetap tenang, pengaruhnya tak akan pernah benar-benar padam. Sidang digelar tanpa keramaian. Tidak ada rakyat yang diundang. Tidak ada saksi yang benar-benar didengar. Tuduhan dibacakan seperti hafalan lama. Kata-kata berat disusun rapi, seolah kebenaran bisa dibentuk dari susunan kalimat. Saridin dituding merusak tatanan, menyesatkan pikiran, dan melemahkan wibawa. Setiap tuduhan dijawab dengan diam. Bukan karena tak mampu, melainkan karena tak ingin ikut bermain dalam sandiwara. Wajah-wajah di singgasana tampak tegang. Mereka sadar, keputusan hari itu bukan keputusan biasa. Menghukum mati seseorang seperti Saridin berarti mengambil risiko besar, namun membiarkannya hidup terasa lebih berbahaya. Ketakutan telah mengalahkan kebijaksanaan, dan ketika ketakutan memimpin, hukuman paling keras sering kali dipilih. Vonis dijatuhkan dengan kalimat singkat, Saridin harus mati. Tidak ada sorak, tidak ada kelegaan, hanya napas yang dilepaskan pelan, seolah beban telah dipindahkan dari pundak mereka ke hari esok. Cara eksekusi dipilih dengan simbol keris, senjata kehormatan, lambang kuasa, sekaligus pesan bahwa kekuasaan masih memegang kendali penuh. Saridin mendengar keputusan itu dengan wajah datar. Ia mengangguk pelan, seperti seseorang yang menerima undangan biasa. Tidak ada gemetar di tangannya, tidak ada perubahan di matanya. Ketika ia dibawa kembali ke ruang tahanan, langkahnya tetap ringan. Sikap itu membuat sebagian orang di sekitarnya merasa tak nyaman, seolah yang akan mati bukanlah dia. Kabar vonis menyebar cepat meski tak diumumkan resmi. Di luar tembok rakyat merasakan getarannya. Ada yang terkejut, ada yang takut, ada pula yang memilih berpaling. Hukuman mati bukan hanya mengakhiri hidup seseorang, tetapi juga menguji hati banyak orang. Siapa yang berani mempertanyakan keputusan penguasa ketika nyawa dijadikan jawaban? Nama Syekh Jangkung kini disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi ejekan, bukan pula bisik penasaran. Ia disebut dengan nada duka, bahkan penyesalan. Sebagian mulai bertanya dalam hati, apakah ini benar jalan yang harus ditempuh? Namun pertanyaan itu jarang keluar menjadi suara. Malam sebelum eksekusi terasa panjang. Saridin duduk bersila, memejamkan mata, seolah menyatu dengan kesunyian. Tidak ada doa yang terdengar lantang, tidak ada ratapan. Ketentramannya justru membuat para penjaga gelisah. Mereka melihat seseorang yang siap menghadapi akhir, bukan dengan putus asa, melainkan dengan penerimaan yang utuh. Di balik singgasana, para penguasa mencoba menenangkan diri. Mereka meyakinkan satu sama lain bahwa keputusan ini perlu, bahwa besok segalanya akan kembali normal, bahwa ketertiban akan pulih. Namun jauh di lubuk hati, ada rasa tak terucap rasa bahwa mereka mungkin telah melangkah terlalu jauh. Fajar akan segera datang. Lapangan eksekusi telah disiapkan. Keris telah diasah. Semua tampak rapi, terkendali. Namun sejarah sering menyimpan kejutan di saat manusia merasa paling berkuasa. Dan di balik vonis mati yang dijatuhkan malam itu, sesuatu sedang menunggu untuk membalikan keyakinan banyak orang, tepat ketika mereka mengira semuanya telah selesai. Fajar naik perlahan, membawa cahaya pucat yang menyapu lapangan tempat eksekusi disiapkan. Tanah diratakan, batas-batas dijaga, dan orang-orang berdiri dalam jarak aman. Udara terasa kaku, seolah enggan bergerak. Tidak ada teriakan, hanya gumam pelan dan napas yang ditahan. Hari itu, semua tahu,
Satu nyawa akan diuji di hadapan kekuasaan. Saridin dibawa keluar dengan langkah yang sama seperti kemarin, ringan, tanpa ragu. Tali pengikat melingkari pergelangan tangannya. Namun, wajahnya tetap tenang. Ia menatap sekeliling, bukan mencari simpati, melainkan seperti mencatat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Ketika sinar matahari menyentuh wajahnya, senyum tipis muncul, membuat sebagian orang berpaling. Keris pusaka ditampilkan dengan khidmat. Besinya mengilap, gagangnya dihias, seolah bukan alat kematian, melainkan simbol kehormatan. Para penguasa berdiri di tempat tinggi, menjaga jarak, memastikan semuanya tampak sah. Bagi mereka, hari ini harus menjadi penutup. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kegagalan. Rakyat berkumpul tanpa suara. Ada yang datang karena takut, ada yang datang karena penasaran. Di antara mereka, terselip wajah-wajah yang pernah ditolong, yang pernah ditegur, yang pernah tersentuh kata-kata Saridin. Hati mereka berdebar, bukan karena ingin melihat darah, melainkan karena merasa akan menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Saridin diminta berdiri di titik yang telah ditentukan. Ia menuruti tanpa protes. Algojo mendekat, tangan bergetar halus meski wajahnya berusaha tegar. Keris diangkat tinggi, menangkap cahaya pagi. Detik-detik memanjang, seperti waktu sengaja diperlambat untuk memberi kesempatan berpikir terakhir. Tak ada teriakan dari Saridin, tak ada permohonan. Ia hanya menundukkan kepala sebentar, lalu mengangkatnya kembali. Matanya terbuka, jernih, seolah siap menyambut apapun yang datang. Beberapa orang di kerumunan menutup mata, tak sanggup menatap perintah diberikan. Algojo menghunjamkan keris dengan tenaga penuh. Suara besi terdengar, namun bukan suara yang diharapkan. Tidak ada jerit, tidak ada darah yang menyembur. Hanya denting aneh, seperti besi bertemu sesuatu yang lebih keras dari daging. Kerumunan terdiam. Algojo tertegun, menarik kerisnya kembali. Uhunnya utuh, tak berlumur apapun. Ia menatap Saridin, lalu menatap keris. Bingung. Perintah diulang. Keris dihunjamkan lagi, lebih kuat. Hasilnya sama. Denting itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih memukul kesadaran semua orang. Wajah para penguasa memucat. Mereka saling berpandangan, mencoba memahami apa yang terjadi. Ini tidak ada dalam rencana. Ini tidak tercantum dalam vonis. Di hadapan mereka, Syekh Jangkung berdiri tanpa luka, tanpa darah, tanpa perubahan sedikit pun. Bisik-bisik pecah seperti retakan es. Rakyat mulai berani menatap. Sebagian melangkah mundur, sebagian justru mendekat. Sesuatu yang tak terkatakan menyebar di udara, rasa takut yang berpindah arah. Bukan lagi kepada orang yang dihukum, melainkan kepada kekuasaan yang tiba-tiba tampak rapuh. Saridin tetap diam. Ia tidak mengangkat tangan, tidak berkata apapun. Diamnya lebih keras dari teriakan. Diamnya memaksa semua orang bertanya, siapa yang sebenarnya sedang diuji hari ini? Matahari naik sedikit lebih tinggi. Lapangan eksekusi berubah menjadi panggung keraguan. Dan di tengah kebisuan itu, sejarah mulai menulis baris baru baris yang akan mengubah akhir yang sudah mereka kira pasti. Keheningan setelah 2 kali hunjaman terasa lebih berat daripada teriakan apapun. Lapangan yang tadi tertata rapi kini dipenuhi wajah-wajah bingung. Algojo berdiri kaku, tangannya masih menggenggam keris, namun keyakinannya runtuh dalam sekejap. Ia menatap besi itu seperti menatap benda asing, seolah keris yang selama ini patuh kini berkhianat. Perintah kembali terdengar, lebih keras, lebih memaksa. Algojo menghela napas, lalu mengangkat keris lebih tinggi. Ia menghimpun tenaga, mengerahkan keberanian yang tersisa. Hunjaman ketiga dilakukan dengan kemarahan, bercampur takut. Denting itu kembali muncul, lebih nyaring, memantul ke dinding kesadaran semua orang. Keris terpental sedikit, seakan ada dinding tak kasat mata yang menolaknya. Kerumunan tergerak, beberapa orang tersentak, yang lain menutup mulut. Tidak ada darah di tanah. Tidak ada luka di tubuh Saridin. Ia berdiri seperti sebelumnya, tenang, utuh, bahkan napasnya tak berubah. Ketenangan itu kini terasa menakutkan, bukan karena ancaman, melainkan karena ketidakmampuan manusia menjelaskannya. Para penguasa saling bertukar pandang. Mata mereka berbicara tentang kegagalan yang tak bisa diucapkan. Keris adalah simbol kuasa. Jika simbol itu gagal, apalagi yang tersisa? Mereka mencoba menjaga wibawa, memerintahkan ulang, namun suara mereka terdengar rapuh, tak lagi memerintah keadaan. Algojo mundur selangkah, tangannya gemetar. Ia bukan pengecut, tetapi nalurinya berteriak,
bahwa ada batas yang tak boleh dilewati. Ia menatap Saridin, berharap melihat ketakutan atau kemarahan. Yang ia temukan hanya tatapan jernih, tatapan yang seolah berkata bahwa semua ini tak perlu dilanjutkan. Rakyat mulai berani bergerak. Bisik-bisik berubah menjadi gumam yang mengalir. Beberapa menyebut nama Tuhan dengan suara tertahan, yang lain menyebut karomah, keajaiban, atau perlindungan yang tak terlihat. Tidak ada satupun kata yang terasa cukup untuk menggambarkan apa yang sedang mereka saksikan. Saridin akhirnya mengangkat kepala sedikit. Ia tidak berbicara, namun gerak kecil itu cukup untuk menghentikan semua suara. Keheningan kembali jatuh, lebih dalam dari sebelumnya. Di momen itu, banyak orang menyadari bahwa kekuatan tidak selalu hadir dalam bentuk serangan. Kadang, ia hadir sebagai keteguhan yang menolak dilukai. Nama Syekh Jangkung bergema di benak banyak orang. Meski tak diucapkan, julukan yang dulu ditertawakan kini berdiri sebagai pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang berdiri di hadapan mereka? Seorang terhukum atau sebuah peringatan? Para penguasa merasakan arus berbalik. Rasa takut yang selama ini mereka tanam, kini kembali kepada mereka. Setiap detik yang berlalu tanpa hasil menggerogoti wibawa. Mereka sadar melanjutkan eksekusi berarti mempertaruhkan segalanya. Menghentikannya berarti mengakui kegagalan. Keduanya suma-suma berbahaya. Keris diturunkan, bukan sebagai keputusan resmi, melainkan sebagai pengakuan tak terucap. Algojo melangkah mundur, memberi ruang yang tak pernah ada dalam rencana. Saridin tetap di tempatnya, tidak bergerak, tidak tersenyum. Diamnya kini menjadi pusat lapangan. Matahari terus naik, menyinari besi, tanah, dan wajah-wajah yang berubah. Lapangan eksekusi tak lagi milik kekuasaan semata. Ia telah menjadi saksi, dan para saksi tahu apa yang baru saja terjadi akan hidup lebih lama dari hari itu. Sejarah jarang berubah dengan suara keras. Kadang ia berbelok karena satu kegagalan yang tak bisa dijelaskan. Dan di pagi itu, keris yang tak menembus telah membuka pintu menuju fase yang lebih genting, fase ketika ketakutan mencari jalan keluar dan kebenaran menunggu saatnya berbicara. Lapangan yang tadi dikuasai perintah, kini dikuasai kegamangan. Tidak ada aba-aba lanjutan, tidak ada teriakan tegas. Para penguasa berdiri kaku, seolah kehilangan bahasa. Keris yang gagal menjalankan tugasnya telah menciptakan kekosongan-kekosongan kendali yang sulit diisi kembali. Rakyat merasakan perubahan itu lebih dulu. Mereka yang semula menunduk kini mulai mengangkat kepala. Tatapan yang tadinya takut berubah menjadi heran, lalu perlahan menjadi yakin bahwa sesuatu telah bergeser. Ketakutan yang selama ini diarahkan pada satu sosok kini berbalik arah, mengalir menuju mereka yang memerintah dari kejauhan. Algojo masih berdiri di tempatnya. Napasnya berat, tangannya tak lagi mampu menggenggam keris dengan mantap. Ia sadar, kegagalan ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ada batas yang baru saja ia sentuh, batas yang tak bisa dilampaui oleh tenaga dan kemarahan. Ia melangkah mundur, memberi jarak, seolah mencari perlindungan dari sesuatu yang tak kasat mata. Para penguasa mencoba menyelamatkan keadaan. Ada yang berbisik agar eksekusi dilanjutkan dengan cara lain. Ada pula yang menyarankan penghentian sementara. Namun, setiap usulan terdengar lemah. Di hadapan ratusan pasang mata yang menyaksikan, keputusan apapun terasa berisiko. Wibawa yang biasanya otomatis, kini harus diperjuangkan. Saridin tetap berdiri di pusat lapangan. Ia tidak bergerak, tidak pula memanfaatkan situasi. Keteguhannya justru memperjelas kontras. Di satu sisi, kekuasaan yang goyah. Di sisi lain, ketenangan yang tak tergoyahkan. Banyak orang merasakan dorongan aneh untuk percaya, meski tak sepenuhnya memahami. Bisik-bisik mulai berubah menjadi pengakuan pelan. Ada yang menyebut perlindungan Tuhan, ada yang menyebut ujian bagi para penguasa. Kata-kata itu tidak terorganisir, namun cukup untuk membuat barisan pengawal gelisah. Ketika keyakinan bergerak bebas, senjata menjadi kurang berarti. Nama Syekh Jangkung kembali terlintas di benak banyak orang, kini dengan makna baru. Bukan sebagai terhukum, melainkan sebagai cermin. Cermin yang memantulkan wajah kekuasaan saat kehilangan kendali. Bahi sebahyan itu menakutkan. Bahi jenglain itu membebaskan. Para penguasa mulai menyadari satu hal pahit. Jika mereka memaksakan kehendak, mereka bisa memicu kekacauan yang lebih besar. Rakyat yang telah melihat kegagalan tidak akan mudah diyakinkan kembali. Satu langkah salah bisa mengubah lapangan eksekusi menjadi panggung perlawanan. Waktu terasa berjalan lambat.
Matahari semakin tinggi dan panas menambah tekanan di udara. Tidak ada keputusan diumumkan. Namun ketidakpastian itu sendiri telah menjadi keputusan sementara. Penundaan terasa seperti pengakuan dayam-dayam bahwa kekuasaan sedang mencari jalan keluar. Saridin menatap sekeliling, lalu menunduk sejenak. Gerakan kecil itu terasa seperti penutup babak. Meski cerita belum selesai, ia tidak meminta dibebaskan, tidak pula menuntut pengakuan. Diamnya tetap konsisten, seolah membiarkan semua orang belajar dari kegamangan mereka sendiri. Di sudut lapangan, beberapa orang mulai berani bergerak mendekat, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan dengan mata sendiri. Para penjaga menegang, namun tidak bertindak. Garis-garis yang biasanya tegas kini kabur, dan dalam kekaburan itu, ketakutan berpindah tangan. Hari itu belum berakhir, dan keputusan akhir belum diumumkan. Namun, satu hal telah jelas. Kekuasaan tidak lagi berdiri sepihak, ketakutan telah berbalik arah, dan ketika ketakutan berpindah, sejarah biasanya menyiapkan kejutan berikutnya, kejutan yang akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa, dan siapa yang hanya tampak demikian. Di tengah lapangan yang tak lagi tunduk pada perintah, sebuah keheningan baru turun. Bukan keheningan takut, melainkan keheningan menunggu. Orang-orang merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, bukan dari teriakan penguasa, bukan dari hunjaman senjata, melainkan dari arah yang tak terlihat. Saridin berdiri di sana, masih tenang, seolah waktu bergerak mengikuti napasnya. Ia lalu menundukkan kepala lebih lama dari sebelumnya. Gerakannya sederhana, nyaris tak disadari, namun cukup untuk menyatukan perhatian ratusan pasang mata. Tidak ada aba-aba, tidak ada seruan. Saridin hanya merapatkan bibir, dan di antara desah angin, terdengar lirih sebuah doa. Bukan doa yang dipertontonkan, bukan pula rangkaian kata yang menggetarkan telinga. Ia pelan, nyaris tenggelam, namun terasa menekan dada. Doa itu tidak meminta kemenangan, tidak ada permohonan agar musuh ditumbangkan. Yang terasa justru penyerahan, sebuah pengakuan akan kekuasaan yang lebih tinggi, lebih luas, dan tak bisa dijangkau oleh keris maupun singgasana. Mereka yang mendengar merasakan getaran aneh seperti diingatkan pada sesuatu yang lama, terlupakan. Angin bergerak, membawa debu tipis, melintasi lapangan. Beberapa orang mengusap mata, bukan karena debu, melainkan karena perasaan yang mendadak mengambang. Para penjaga menurunkan bahu tanpa sadar. Algojo menatap tanah, seolah menyadari batas dirinya sendiri. Di momen itu, senjata terasa sangat kecil. Para penguasa mencoba menegakkan tubuh. Mereka merasa doa itu bukan sekadar permohonan, melainkan cermin yang memantulkan wajah mereka sendiri. Wajah ketakutan, wajah ambisi, wajah yang selama ini disembunyikan di balik keputusan. Kata-kata Saridin, meski tak terdengar jelas, seakan memaksa mereka menatap sesuatu yang tak ingin mereka lihat. Nama Syekh Jangkung kembali bergema di hati banyak orang, kali ini tanpa suara. Julukan itu tak lagi membawa ejekan atau ketakutan, melainkan kesadaran bahwa ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan hukum atau senjata. Kekuatan yang hadir tanpa pamer, namun terasa nyata saat semua yang lain gagal. Doa itu berakhir tanpa tanda. Saridin mengangkat kepala, wajahnya tetap sama. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada tatapan menantang. Justru ketenangannya itulah yang paling menggetarkan. Seolah ia berkata bahwa apapun yang terjadi setelah ini bukan lagi urusannya, melainkan urusan mereka yang harus memilih. Kerumunan terdiam lebih lama. Tidak ada yang berani memecah suasana. Bahkan birong-birong di sekitar lapangan seolah enggan bersuara. Waktu terasa berhenti, memberi ruang bagi kesadaran baru untuk tumbuh. Di momen itu, banyak orang menyadari bahwa kekuasaan sejati tidak selalu bersuara lantang. Kadang ia hadir dalam kepasrahan yang utuh. Para penguasa saling berpandangan. Mereka tahu, melanjutkan eksekusi setelah doa itu akan terlihat seperti penistaan, bukan penegakan hukum. Namun menghentikannya berarti mengakui sesuatu yang selama ini mereka tolak. Kebimbangan itu memuncak, dan kebimbangan adalah musuh terbesar kekuasaan. Saridin melangkah setengah tapak ke belakang, memberi ruang. Ia tidak meminta apapun. Ia tidak menunggu tepuk tangan. Gerakan kecil itu terasa seperti undangan untuk berpikir, untuk menarik napas, untuk memilih jalan yang tak didikte oleh rasa takut. Lapangan eksekusi telah berubah menjadi ruang perenungan. Doa yang lirih itu mengguncang lebih kuat daripada hunjaman keris. Dan ketika doa mampu menggoyahkan keputusan yang telah dipatri, zaman pun ikut bergetar menandai bahwa titik balik telah tiba.
Meski hasil akhirnya belum sepenuhnya terucap, keheningan yang tertinggal setelah doa itu tidak segera pecah. Ia menetap, menekan dada, memaksa semua orang menimbang ulang apa yang baru saja mereka saksikan. Para penguasa berdiri dengan wajah tegang, menyadari bahwa setiap keputusan berikutnya akan disaksikan bukan hanya oleh rakyat, tetapi oleh rasa takut mereka sendiri. Lapangan eksekusi kini terasa seperti ruang pengadilan yang membalikan posisi. Perintah untuk melanjutkan hukuman sempat terucap, namun suaranya patah sebelum sampai ke telinga para penjaga. Tak ada yang bergerak, Algojo tetap menunduk. Kerisnya tergantung lemah. Senjata yang tadi diagungkan kini terasa berat, bukan oleh besinya, melainkan oleh makna yang tak sanggup ia pikul. Menghujamkannya lagi terasa seperti menantang sesuatu yang tak mereka pahami. Rakyat membaca keraguan itu dengan cepat. Mereka tidak bersorak, tidak pula berteriak. Justru ketenangan merekalah yang membuat para penguasa semakin terpojok. Diam masal itu seperti kesepakatan tak tertulis. Cukup, tidak ada lagi yang bisa dipaksakan tanpa konsekuensi besar. Saridin berdiri di tempatnya, tak mengubah sikap. Ia tidak menuntut pembebasan, tidak memohon belas kasihan. Keteguhan itu mengubah arah peristiwa. Jika ia memohon, mungkin kekuasaan masih punya alasan untuk bertindak. Namun diamnya menutup semua celah pembenaran. Bisik-bisik keputusan mulai beredar di antara para penguasa. Kata ditunda muncul, lalu diganti dengan dipertimbangkan ulang. Pada akhirnya sebuah kalimat singkat dipilih, kalimat yang terdengar administratif, namun menyimpan pengakuan pahit. Eksekusi dihentikan. Vonis yang sudah dipatri di malam sebelumnya runtuh di hadapan siang yang tak mau tunduk. Kabar itu menyebar seperti napas panjang yang dilepaskan serentak. Beberapa orang menunduk, sebagian menatap langit. Tidak ada kegembiraan meledak, hanya rasa lega yang bercampur kebingungan. Mereka tahu, ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah kegagalan kekuasaan untuk memaksakan kehendak. Nama Syekh Jangkung kembali bergaung, kali ini sebagai penanda batas. Batas antara kuasa yang mengandalkan simbol dan kuasa yang bersandar pada keyakinan. Banyak yang belum berani mengucapkannya lantang, namun mereka merasakannya di dada. Para penguasa berusaha menjaga wajah. Mereka mengumumkan penundaan dengan bahasa yang dingin, seolah ini bagian dari rencana sejak awal. Namun, rakyat melihat retakan itu dengan jelas. Wibawa yang biasa berdiri tegak kini condong rapuh oleh satu kegagalan yang tak bisa dijelaskan. Saridin digiring menjauh dari pusat lapangan. Langkahnya tetap ringan, seakan beban tak pernah diletakkan di pundaknya. Ia melewati orang-orang yang menatap dengan mata basah, dengan wajah penuh pertanyaan. Ia tidak menjawab apapun, dan mungkin memang tidak perlu. Jawaban telah terjadi di hadapan mereka. Lapangan perlahan kosong. Tanah yang seharusnya bernoda darah tetap bersih, menyimpan cerita yang akan diceritakan berulang-ulang. Para penjaga membubarkan diri dengan pikiran yang kacau. Algojo duduk terdiam, menyadari bahwa hari ini ia bukan gagal menjalankan tugas, melainkan diselamatkan dari kesalahan yang lebih besar. Vonis telah gagal, dan kegagalan itu menjadi titik balik. Bukan karena seseorang menang, tetapi karena kebenaran menolak dikalahkan. Sejarah mencatat momen ini tanpa sorak, tanpa genderang. Ia mencatatnya sebagai saat ketika kekuasaan berhenti melangkah, dan sebuah jalan baru terbuka, jalan yang akan membawa akibat lebih panjang dari yang disadari siapapun. Pembebasan itu terjadi tanpa upacara. Tidak ada tabuhan, tidak ada pengumuman yang mengundang rakyat. Hanya perintah singkat yang disampaikan dengan nada kaku. Saridin dilepas. Kalimatnya sederhana, namun maknanya berat. Di balik kata itu, tersimpan pengakuan yang enggan diucapkan. Kekuasaan telah mundur. Pintu tahanan dibuka dengan gerakan cepat, seolah para penjaga ingin segera menyelesaikan urusan ini. Saridin berdiri, merapikan pakaiannya yang lusuh, lalu melangkah keluar tanpa tergesa. Wajahnya tetap tenang, sama seperti saat ia melangkah masuk. Tidak ada sorot kemenangan, tidak pula tatapan menuntut. Ketenteramannya justru mempertebal rasa canggung di sekitar. Di lorong-lorong, para pejabat saling menghindari pandang. Mereka ingin pembebasan ini berlalu seperti kabar angin nada, tapi tak meninggalkan bekas. Namun bekas itu sudah terlanjur tercetak. Setiap langkah Saridin adalah pengingat akan vonis yang gagal, akan keris yang tak menembus, akan doa yang membalikkan keadaan. Saridin digiring hingga keluar gerbang. Tidak ada permintaan maaf yang disampaikan, tidak ada penjelasan yang menenangkan. Pembebasan dilakukan seperti membuang bara panas cepat. Diam-diam,
berharap tidak ada yang memperhatikan. Tapi rakyat memperhatikan. Mereka selalu memperhatikan. Di luar, orang-orang berdiri dengan jarak aman. Tatapan mereka beragam. Lega, heran, takut, dan kagum bercampur jadi satu. Sebagian menunduk, sebagian lagi berani menatap lurus. Saridin berhenti sejenak, memandang kerumunan tanpa kata. Diam itu terasa cukup, seolah ia mengucapkan terima kasih dan perpisahan sekaligus. Nama Sher Jangkung berputar di benak mereka yang hadir. Julukan itu kini tak lagi terdengar lucu, tak pula sekadar misterius. Ia telah menjadi saksi hidup dari satu peristiwa yang tak bisa dihapus dengan kebijakan atau waktu. Para penguasa menarik napas panjang, berusaha menyusun ulang wibawa yang terkoyak. Mereka meyakinkan diri bahwa ketertiban telah dipulihkan, bahwa pembebasan ini adalah jalan tengah. Namun jauh di dalam, mereka tahu sesuatu telah berubah. Rakyat telah melihat kekuasaan ragu, dan keraguan yang terlihat tak mudah disembunyikan kembali. Saridin melangkah pergi, melewati jalan yang sama. Namun, suasananya berbeda. Setiap orang yang ia lewati menyimpan cerita sendiri tentang hari itu. Ada yang merasa diselamatkan dari ketakutan, ada yang merasa ditelanjangi ambisinya, ada pula yang merasa panggilan untuk berubah, meski belum tahu caranya. Ia tidak berhenti untuk mengajar, tidak berkhotbah, tidak mengumpulkan orang. Justru kesederhanaan itu yang membuat pembebasan ini terasa memalukan bagi kekuasaan. Tanpa klaim, tanpa tuntutan, Saridin menunjukkan bahwa pengaruh sejati tidak memerlukan pengakuan resmi. Ketika gerbang tertutup di belakangnya, para penjaga saling bertukar pandang. Mereka tahu, hari ini mereka menyaksikan sesuatu yang akan diceritakan ulang dengan nada berbeda-beda. Namun inti ceritanya akan sama. Ada saat ketika perintah tidak lagi memerintah. Saridin menghilang di tikungan jalan, meninggalkan debu tipis dan keheningan yang panjang. Pembebasan itu selesai di atas kertas, tetapi gaungnya baru saja dimulai. Kekuasaan mungkin mengira segalanya kembali seperti semula. Namun, sejarah jarang berjalan mundur. Ia melangkah maju, membawa memori, membawa pertanyaan, dan di antara keduanya, menunggu babak berikutnya untuk terungkap. Pembebasan Saridin tidak mengakhiri cerita. Justru sejak hari itu, kisahnya tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Tanpa diumumkan, tanpa disuruh, cerita tentang keris yang tak menembus menyebar dari mulut ke mulut. Di warung kopi di sawah, di serambi rumah orang-orang, mengulang detail yang sama dengan suara pelan. Seolah takut jika terlalu keras, peristiwa itu akan berubah menjadi mimpi. Tidak ada satu versi pun yang benar-benar sama, namun intinya serupa. Keris gagal, vonis runtuh. Doa lirih menggetarkan kuasa. Setiap pengulangan menambah lapisan makna. Yang semula dianggap keganjilan, kini disebut karomah. Yang dulu dicurigai, kini dipercaya. Kejadian itu tidak lagi milik Saridin seorang, melainkan milik ingatan kolektif. Saridin sendiri tidak pernah menguatkan cerita. Ia tidak berhenti untuk menjelaskan, apalagi membenarkan. Ia berjalan seperti biasa, menyinggahi tempat-tempat sunyi, berbincang seperlunya. Ketika orang bertanya, ia hanya tersenyum atau mengalihkan pembicaraan. Sikap itulah yang membuat cerita semakin kuat. Diamnya memberi ruang bagi keyakinan orang lain untuk tumbuh. Rakyat mulai melihat ulang setiap pertemuan kecil dengan Saridin di masa lalu. Kata-kata yang dulu dianggap aneh, kini terasa penuh makna. Teguran yang dulu membuat marah, kini dipahami sebagai peringatan. Seolah peristiwa di lapangan eksekusi membuka kunci bagi ingatan-ingatan lama yang sebelumnya tertutup. Nama Syekh Jangkung kini diucapkan dengan hati-hati. Bukan karena takut, melainkan karena hormat. Orang-orang menyadari, ada jenis kekuatan yang tak perlu ditunjukkan. Kekuatan yang hadir justru saat semua alat kuasa gagal bekerja. Para penguasa merasakan dampaknya dengan cara berbeda. Mereka tidak diserang, tidak ditentang secara terbuka. Namun, setiap keputusan terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap perintah diukur dengan ingatan akan hari itu. Keris yang tak menembus menjadi bayangan yang terus mengikuti, mengingatkan bahwa kuasa memiliki batas. Di sisi lain, Saridin menolak menjadi pusat perhatian. Ia tidak membangun lingkaran murid, tidak mendirikan tempat khusus. Ia memilih tetap menjadi pejalan. Namun, kemanapun ia melangkah, cerita mengikutinya lebih cepat. Orang-orang yang belum pernah bertemu pun mulai mengenalnya melalui kisah, bukan melalui wajah. Karomah itu kini hidup di luar tubuhnya. Ia menjelma menjadi keberanian kecil di hati orang-orang, keberanian untuk bertanya, untuk tidak langsung tunduk, untuk mengingat bahwa kekuasaan bukan segalanya. Perubahan itu tidak meledak,
tidak menggulingkan siapapun. Ia meresap, pelan, namun sulit dihentikan. Saridin menyadari arah cerita itu, namun tidak berusaha mengendalikannya. Ia paham. Ketika Karomah dijadikan alat, ia akan kehilangan makna. Maka ia membiarkan kisah berjalan sendiri, bertemu dengan waktu, diuji oleh ingatan, disaring oleh keyakinan masing-masing. Hari-hari berlalu, dan peristiwa itu tidak memudar. Justru semakin sering diulang, semakin kokoh ia berdiri sebagai fakta yang tak bisa dihapus. Keris yang tak menembus telah menjadi garis batas dalam sejarah kecil Pati sebelum dan sesudah. Dan di balik semua itu, Saridin tetap melangkah tanpa tujuan yang diumumkan. Karomahnya tak bisa dipungkiri, namun ia tidak pernah mengklaimnya. Ia membiarkan orang-orang belajar sendiri bahwa ada saat ketika kekuasaan berhenti berbicara dan keyakinan mengambil alih. Sejarah pun mencatatnya bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar masih bergerak, menunggu waktu untuk kembali diuji. Waktu berjalan, dan riuh cerita perlahan menemukan ritmenya sendiri. Di Pati, hari-hari kembali terlihat biasa pasar ramai. Ladang digarap keputusan-keputusan diumumkan seperti sedia kala. Namun di balik wajah normal itu, ada ingatan yang tak ikut pulang. Ingatan tentang hari ketika keris gagal, ketika doa mengubah arah, ketika kekuasaan belajar tentang batasnya. Saridin tidak menetap untuk menikmati gema kisah. Ia memilih jalan sunyi, melangkah menjauh dari pusat perhatian. Ia tampak di satu tempat, lalu lenyap ke tempat lain, seolah angin yang datang dan pergi tanpa janji. Orang-orang yang berharap ia tinggal dan mengajar harus menerima satu kenyataan. Saridin tidak pernah menjadi milik siapapun. Di perjalanan ia bertemu banyak wajah. Ada yang menunduk penuh hormat, ada yang menatap dengan harap, ada pula yang masih menyimpan takut. Saridin menanggapi semuanya dengan sikap yang sama tenang, sederhana, tanpa jarak. Ia berbicara seperlunya, menegur bila perlu, lalu melangkah lagi. Tidak ada pesan besar yang diumumkan, hanya jejak kecil yang tertinggal. Nama Syekh Jangkung kini hidup di dua dunia. Di dunia cerita, ia menjadi tokoh yang dikelilingi keajaiban. Di dunia nyata, ia tetap seorang pejalan yang memilih diam. Perbedaan itu tidak ia luruskan. Ia membiarkan orang-orang memaknai sesuai kesiapan mereka masing-masing. Para penguasa mencoba menutup bab itu dengan kebijakan dan pengumuman baru. Namun mereka sadar, ada sesuatu yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Rakyat telah melihat kemungkinan lain, kemungkinan bahwa keberanian tidak selalu bersenjata dan kebenaran tidak selalu berteriak. Bayangan keris yang tak menembus terus mengikuti, menjadi pengingat sunyi di balik setiap keputusan. Di desa-desa yang ia singgahi, Saridin sering terlihat menyendiri. Ia duduk memandang senja, menyatu dengan alam yang bergerak tanpa pamrih. Tidak ada kesan bahwa ia sedang bersembunyi. Justru sebaliknya, seolah ia berada tepat di tempat yang ia pilih, pada waktu yang ia terima sepenuhnya. Orang-orang yang mendekat berharap mendapat berkah, petunjuk, atau setidaknya cerita baru. Saridin memberi dengan cara yang tak mereka duga, kadang hanya dengan pertanyaan, kadang dengan tawa ringan, kadang dengan diam yang memaksa berpikir. Banyak yang pulang dengan perasaan aneh, tidak membawa jawaban, tapi membawa kesadaran. Jalan sunyi itu bukan pelarian. Ia adalah pilihan. Saridin memahami, jika ia berhenti dan membangun, cerita akan membatu. Jika ia menetap, Karomah akan berubah menjadi tuntutan. Maka ia memilih bergerak, agar makna tetap hidup dan tidak terperangkap dalam bentuk. Seiring waktu, kisah tentangnya terus berubah. Ada yang menambah, ada yang mengurangi. Namun, inti itu bertahan tentang seseorang yang tidak tumbang oleh kuasa. Tentang ketenangan yang lebih kuat dari ancaman. Tentang doa yang menggetarkan zaman. Sejarah kecil itu menjadi bagian dari arus yang lebih besar, mengalir ke masa depan. Saridin melangkah semakin jauh, namun jejaknya menetap. Ia tidak meninggalkan monumen, hanya kesadaran. Tidak meninggalkan aturan, hanya ingatan tentang batas. Dan di antara debu jalan yang ia tinggalkan, sejarah terus bergerak, belum berhenti. Belum selesai menunggu generasi lain untuk kembali diuji dan memilih apakah mereka akan belajar dari jalan sunyi seorang kekasih Tuhan atau mengulang kesalahan yang sama dengan wajah berbeda.